Kanada menyatakan kesiapannya untuk menangkap Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, jika pemimpin Israel itu memasuki wilayah negara tersebut. Pernyataan ini muncul setelah Mahkamah Kriminal Internasional, ICC, mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu terkait dugaan kejahatan kemanusiaan dalam konflik Gaza. Dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg, Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyatakan bahwa negaranya akan menindaklanjuti putusan ICC dan menahan Netanyahu apabila ia mengunjungi Kanada. Ya, ujar Carney ketika ditanya apakah ia siap menangkap Netanyahu. Sebelumnya, pada November 2024, ICC memang mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tuduhan tersebut mencakup metode kelaparan sebagai senjata perang dan perlakuan yang merendahkan kemanusiaan terhadap penduduk sipil di Gaza. Komitmen Kanada pada hukum internasional. Menanggapi pertanyaan wartawan tentang kemungkinan penangkapan, Carney menyatakan bahwa Kanada akan menegakkan kewajiban internasionalnya. Kami akan mematuhi semua peraturan dan putusan pengadilan internasional, kata dia. Pernyataan ini mencerminkan sikap Kanada sebagai pendukung hukum internasional dan sebagai salah satu negara pendiri ICC. Komitmen itu diulangi beberapa kali oleh pemimpin Kanada sebelumnya. Perdana Menteri Justin Trudeau, misalnya, pernah menyatakan bahwa negaranya benar-benar menegakkan hukum internasional dan akan melaksanakan kewajiban ICC terkait penangkapan jika Netanyahu atau Gallant datang ke Kanada. Tanggung jawab menurut Statuta Roma. Negara-negara anggota ICC berkewajiban untuk menahan individu yang menjadi subjek surat perintah berdasarkan Statuta Roma, yang mengatur asas supremasi hukum internasional bagi kasus kejahatan berat seperti genosida, kejahatan perang, atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Karena Kanada adalah negara yang meratifikasi Statuta Roma, penangkapan tersebut secara formal menjadi tanggung jawab hukumnya jika individu yang dicari berada di dalam wilayahnya. Beberapa negara anggota ICC lainnya juga menyatakan kesiapannya untuk menegakkan surat perintah, seperti bagian dari komitmen terhadap sistem keadilan internasional. Kontroversi dan tanggapan internasional. Reaksi terhadap surat perintah ICC untuk Netanyahu sangat beragam. Di satu sisi, beberapa negara menegaskan bahwa putusan pengadilan harus dihormati dan dilaksanakan. Di sisi lain, Israel dan sekutu dekatnya menyatakan penolakan keras. Kantor Netanyahu menyebut dakwaan ICC sebagai tidak masuk akal dan menuduh pengadilan berpihak secara politik. Sementara itu, Amerika Serikat, meskipun bukan anggota ICC, menentang putusan tersebut. Sejumlah negara Eropa menyatakan bahwa meskipun menolak dugaan tersebut, mereka secara hukum terikat oleh Statuta Roma untuk menahan individu yang menjadi subjek surat perintah apabila mereka berkunjung. Namun, tidak semua negara menjamin akan mengambil tindakan tegas. Makna bagi Kanada dan hukum internasional. Langkah Kanada ini dianggap penting karena menegaskan peran negara dalam menegakkan aturan sistem global. Dalam krisis internasional seperti konflik Gaza, keputusan Kanada menjadi simbol bahwa beberapa negara memperlakukan surat perintah ICC dengan sungguh-sungguh dan bukan sekadar wacana diplomatik. Pengamat hukum internasional menilai, sikap Kanada ini mengirim pesan bahwa kedaulatan negara tidak otomatis membebaskan pemimpin dari akuntabilitas ketika ada putusan ICC. Namun, di sisi praktis, penahanan seorang kepala pemerintahan aktif seperti Netanyahu bukanlah tanpa risiko. Ada aspek diplomatik dan politik yang sangat kompleks. Salah satu pertanyaan besar adalah, apakah Netanyahu mau mengunjungi negara-negara anggota ICC yang mungkin menahan dia, atau justru menghindari perjalanan semacam itu demi menghindari risiko hukum? Implikasi bagi masa depan Netanyahu. Jika Netanyahu benar-benar datang ke Kanada, pernyataan Carney membuka kemungkinan penangkapannya secara resmi oleh aparat negara. Namun, sejauh ini Netanyahu belum melakukan kunjungan ke Kanada sejak surat perintah dikeluarkan. Pihak Kanada belum mengumumkan langkah konkretnya selain deklarasi kesediaan menahan. Belum ada laporan bahwa polisi Kanada sudah menyusun tim khusus untuk operasi penangkapan. Di sisi lain, pernyataan tersebut bisa menjadi elemen tekanan diplomatik terhadap Netanyahu, terutama jika dia berencana melakukan perjalanan ke negara-negara anggota ICC. Jika penahanan benar-benar terjadi, hal itu bisa menjadi presiden signifikan. Pemimpin negara sekutu Israel dihadapkan dengan konsekuensi hukum internasional atas dugaan kejahatan perang. Namun apabila Netanyahu menghindar dari negara-negara anggota ICC, maka penegakan hukum internasional kembali diuji. Pernyataan Kanada bahwa negara itu siap menangkap Benyamin Netanyahu menunjukkan komitmen hukum dan moral dalam menegakkan putusan ICC. Dengan demikian, bagi Kanada, hukum internasional bukanlah sekadar retorika, melainkan kewajiban nyata. Langkah ini juga mencerminkan pentingnya akuntabilitas dalam konflik internasional, terutama untuk mereka yang diduga melakukan pelanggaran berat terhadap kemanusiaan.
Namun, realitas politik membuat pelaksanaan surat perintah tidak sederhana dan penuh risiko. Jika Netanyahu benar-benar tiba di Kanada dan ditangkap, itu akan menjadi momen bersejarah dalam upaya penegakan keadilan global. Sebaliknya, jika dia terus menghindar, pertanyaan tentang efektivitas ICC dalam menegakkan akuntabilitas terhadap pemimpin negara bisa semakin tajam.